seorang anak kuli bangunan, seorang rakyat kecil yang tidak berdosa dan tidak bersalah dalam perkara Vina dan Eki ini dijadikan tumbal. Di sidang perdana ternyata pihak termohon tidak hadir, sehingga itu yang membuat kami menjadi berpikir apakah pihak termohon ini menganggap remeh dengan situasi panggilan persidangan. Nah, kalau memang suatu keyakinan, itulah polisi harus terangkan nanti di dalam pra-peradilan itu. Itulah kesempatan daripada pihak polisi. Upaya aparat kepolisian menyeret tersangka Peggy Setiawan ke pengadilan mendapat reaksi beragam dari sejumlah kalangan. Terbaru, berkas perkara Peggy Setiawan yang sudah dilimpahkan dikembalikan oleh kejaksaan karena dianggap belum lengkap. Sontak saja kabar tersebut disambut gembira oleh tim kuasa hukum Peggy Setiawan yang sedari awal yakin Polda Jawa Barat tidak memiliki bukti yang kuat. Itu berita paling bagus buat kita, di mana itu sangat menguntungkan kami, tim lawyer dan juga Peggy Setiawan, di mana berita good news lah buat kami tim advokatnya Peggy. Artinya bahwa kami menilai di sini ternyata jaksa ini sangat objektif di dalam memeriksa perkara ini. Kami berterima kasih kepada Kejaksaan RI yang sudah begitu objektif, begitu teliti dalam memeriksa berkas perkara yang sudah dilimpahkan oleh Polda Jawa Barat, sehingga mereka tidak terburu-buru untuk P21-kan perkara yang sudah dilimpahkan oleh Polda Jawa Barat. Dikembalikannya berkas perkara Peggy Setiawan oleh Kejaksaan membuat Polda Jawa Barat kini harus memikirkan ulang sidang pra-peradilan yang rencananya akan digelar pekan depan. Lantas, akankah sidang perdana pra-peradilan Peggy Setiawan pekan depan akan berlangsung sengit? Dan seberapa sakti kedua belah pihak adu barang bukti? Di sidang perdana ternyata pihak termohon tidak hadir, sehingga itu yang membuat kami menjadi berpikir apakah pihak termohon ini menganggap remeh dengan situasi panggilan persidangan. Dalam hal ini pihak Polda Jawa Barat. Pihak Polda Jawa Barat apakah menganggap remeh dengan panggilan relasi dari Pengadilan Negeri Bandung? Karena kami menilai begini, bahwa pra-peradilan ini adalah hak. Ya kan, kami tidak ingin adanya kesewenang-wenangan, sehingga kami mengujinya secara yang diatur oleh konstitusi. Melalui apa? Melalui pra-peradilan. Kalau yang kemudian orang bisa leluasa menangkap orang tanpa ada bukti yang jelas, ya kan, tanpa ada alat bukti yang berkaitan dengan orang tersebut, menurut saya ini adalah kesewenang-wenangan. Makanya karena kami menilai terhadap ditetapkannya tersangka Peggy Setiawan itu, kami menilai bahwa ini sangat minim bukti berkaitan dengan apakah si Peggy melakukan perbuatan itu, makanya kami ajukan pra-peradilan. Namun kami sayangkan di sidang perdana pihak termohon tidak hadir. Dikarenakan ya bahwa Polda Jabar telah teragendakan kegiatan yang sudah ada sebelumnya, sehingga pada sidang pra-peradilan perdana Polda Jabar tidak menghadiri kegiatan tersebut. Namun perlu saya jelaskan bahwa nanti pada saat jadwal persidangan pra-peradilan berikutnya Polda Jawa Barat akan menghadiri, dan kami meyakini tim kuasa hukum dari Polda Jawa Barat akan menghadiri kegiatan sidang pra-peradilan pada jadwal persidangan yang berikutnya. Bukti apa saja, alat bukti apa saja yang dimiliki oleh pihak kejaksaan. Tapi kami sinyalir bahwa Polda Jawa Barat itu sangat minim bukti, bahkan kami terkesan bahwa ini tidak memiliki bukti. Makanya kami sangat confident untuk mengajukan permohonan pra-peradilan ini, dan kami sangat optimis bahwa pra-peradilan kami ini bakal dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Kota Bandung. Ada 18 saksi yang memberatkan tersangka Peggy, dan yang lainnya ada saksi yang meringankan, dan ada juga saksi ahli, baik itu terkait dengan ahli pidana, ahli forensik,
ahli psikologi maupun ahli IT yang membantu penyidik untuk bisa mengungkap kasus ini secara proporsional dan menggunakan scientific investigation guna membuat terang tindak pidana ini dengan sejelas-jelasnya supaya kasus ini segera bisa kita lanjutkan sesuai dengan tersangka-tersangka lainnya. Soal perubahan identitas Peggy itu yang saya mau tekankan begini, bahwa boleh dicek di semua di Duscapil, tidak ada perubahan dari Peggy Setiawan kepada Robi atau Peron. Bahkan khusus untuk Peron ini sama sekali tidak ada yang pernah menyematkan nama dia. Bahkan kami merasa aneh dan ganjil rasa-rasanya, siapa sih orang menyematkan Peggy alias Peron atau Peggy Peron? Ini nih siapa orangnya? Apakah yang sematkan itu adalah pihak penyidik sendiri kemudian mengait-ngaitkan? Karena kami melihat begini, bahwa perkara ini kan perkara sudah 8 tahun yang lalu, di 2016. Harusnya di 2016 itu sudah tidak perlu lagi memerlukan saksi-saksi, tidak perlu lagi memenuhi bukti-bukti yang lain. Harusnya sudah komplit. Tapi ironisnya, DPO-nya saja itu tidak pernah ada surat pemanggilan. Kalau perkara ini ditetapkan tersangka baru di tahun 2024 ini, pertanyaan sederhana kami adalah bagaimana dengan penetapan DPO-nya? Penetapan DPO-nya diambil dari sumber yang mana? Ini kan yang menurut kami ironis. Inilah yang menurut kami bahwa ini kekurangan bukti, nggak sesuai nih. Harus kita uji dalam pra-peradilan. Ya kami melihat bahwa ada ketergesa-gesahan dari pihak penyidik. Itu yang pertama. Apakah tergesanya tersebut karena penyidik dituntut harus menangkap DPO? Kemudian yang dibawa di dalam kepolisian ini dilakukan penangkapan ini adalah Peggy Setiawan yang notabene-nya orang tersebut bisa kita buktikan. Kita buktikan bahwa Peggy Setiawan ini memang berada di Kota Bandung. Menjelang sidang pra-peradilan, Nicholas Kilikili beserta tim kuasa hukum lainnya menjenguk Peggy Setiawan yang saat ini mendekam dalam tahanan usai masa penyidikannya diperpanjang. Dalam pertemuannya tersebut, pengacara yang kerap disapa Niko itu mengaku prihatin dengan kondisi Peggy. Perasaan haru juga dirasakan Niko saat mendengar curhatan hati Peggy. Lantas, seperti apa kondisi Peggy Setiawan saat ini? Peggy itu dia agak kurusan. Kenapa? Karena dia banyak puasa. Dia banyak puasa. Terus kemudian tadi waktu bertemu dengan saya dia menangis. Dia bilang, "Pak, tolong saya, Pak. Saya tidak bersalah. Saya hanya seorang anak kuli bangunan. Mana mungkin saya mau melakukan hal yang sebejat itu." Saya juga berterima kasih kepada netizen yang sudah mendoakan saya, sudah mendukung saya. Harapan saya di dalam pra-peradilan ini saya bisa bebas. Itu tadi disampaikan oleh Peggy. Katakan bahwa, "Pak, saya tidak bersalah. Kasihani saya, Pak. Kasihani saya, Pak." Ya. Ya seperti itu. Lihat kepolosan, wajah polos dari seorang anak kuli bangunan, seorang rakyat kecil yang tidak berdosa dan tidak bersalah dalam perkara Vina dan Eki ini dijadikan tumbal, dijadikan korban. Ini adalah suatu pembunuhan karakter dan juga kriminalisasi terhadap orang yang tidak bersalah, orang yang tidak berdosa, seorang rakyat kecil, seorang kuli bangunan. Saya tadi jujur aja saya keluar air mata lihat dia. Lihat kondisinya seperti itu, waduh nggak tega. Apalagi pada saat dia pelukan sama mamanya lalu nangis. Pelukan sama mamanya, pelukan sama papanya. Saya rasa haru. Saya yakin rekan-rekan polisi juga, penyidik yang ada di situ tadi lihat juga pada nangis juga pada saat mereka lihat. Peggy Setiawan baik-baik aja. Ya, cuma ya pasti agak kecewa lah kalau dengar penundaan seperti ini karena pra-peradilan ini kan supaya menjawab apa yang menjadi pertanyaan oleh masyarakat selama ini. Itu yang kita harapkan. Makanya kita minta supaya tolong jaksa secara objektif mempelajari kasus yang sudah dilimpahkan oleh Polda Jawa Barat
agar tidak terburu-buru untuk di P21-kan karena kami sedang pra-peradilan. Sementara ketidakhadiran Polda Jawa Barat dalam sidang perdana pra-peradilan Peggy Setiawan sampai saat ini masih menuai beragam komentar. Ada yang pro, tidak sedikit pula yang kontra. Berbagai tudingan muncul, terutama dari tim kuasa hukum Peggy Setiawan yang kecewa atas ketidakhadiran Polda Jawa Barat sebagai pihak tergugat. Mulai dari tidak cukup bukti hingga sengaja mengulur waktu demi meloloskan berkas perkara yang dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi. Dan berikut kekecewaan tim kuasa hukum Peggy Setiawan atas ketidakhadiran Polda Jawa Barat di sidang pra-peradilan. Terkait pra-peradilan yang tertunda kemarin, itu kan jelas dari pihak kepolisian sudah membuatkan statement bahwa dari Polda Jabar itu akan hadir minggu depan. Nah, terkait masalah yang tertunda kemarin, itu pra-peradilan hari pertama memang biasanya seperti itu. Karena kenapa? Kalau semacam institusi kepolisian terkait pra-peradilan, itu kan yang ditunjuk adalah Bidkum, artinya bidang hukum, bukan atas penyidik. Kalau humas itu kan sebatas apa yang memang mereka sebutkan. Tapi kalau kita sebagai praktisi hukum, pengalaman-pengalaman kita kalau pra-peradilan, itu hari pertama pasti pihak kepolisian atau institusi itu biasanya tidak hadir. Saya kira ini saatnya kepolisian untuk menunjukkan integritasnya, menunjukkan kapabilitasnya, dan menunjukkan fairness-nya, sehingga sebaiknya ikuti proses dan apa yang menjadi atensi publik ini dijawab dengan fakta-fakta hukum. Karena ketika dia berani ditetapkan sebagai tersangka, setidaknya dua bukti sudah diyakini, dan kami Komponas meyakini bahwa Polda Jabar pasti punya pertimbangan-pertimbangan yang itu merupakan haknya penyidik, dan kita hormati itu. Kalau memang nanti untuk sidang keduanya, itu kan dianggap sudah mengetahui, itu sangat kita sayangkan. Karena apa? Pra-peradilan ini adalah hak daripada si tersangka. Hak yang memang menurut si tersangka ada hal-hal terkait acara pidana yang tidak pas, yang dituduhkan atau yang dibuat menjadi tersangka diri dia. Jadi otomatis dia akan dilindungi sama hak asasi manusia. Ya, otomatis pihak polisi dalam hal ini Polda Jabar wajib untuk hadir tanpa ada lagi alasan ataupun hal-hal lain. Saya kira dugaan itu wajar lah. Kan orang bisa berspekulasi, bisa karena mengulur waktu, bisa karena nggak siap, bisa karena alasan lain. Itu dugaan-dugaan kan, dan kami belum dapat jawabannya pasti. Maka akan langkah yang lebih baik hadir sehingga spekulasi publik itu bisa terbantahkan. Nah, kalau memang suatu keyakinan, itulah polisi harus terangkan nanti di dalam pra-peradilan itu. Itulah kesempatan daripada pihak polisi. Kemungkinan peradilan yang tidak adil, iya bisa terjadi. Tapi lebih kepada karena kemudian bukti-buktinya sudah melemah, saksi-saksi juga lemah. Kalau dipaksakan juga, ya nanti hakim akan memutus ya daripada kita pakai bukti lemah, saksi lemah, ya sudah lepaskan aja lah dipersidangkan. Jadi potensinya tinggi kesananya. Peggy dilepaskan di persidangan utama, di mana dia didakwa melakukan pembunuhan tapi tidak terbukti, atau kurang bukti atau kurang saksi, jadi dilepaskan. Kalau pengadilan ini dianggap kemudian sesat atau menyesatkan, ya tergantung dari bukti-bukti yang terdahulu, gitu. Makanya baiknya supaya nggak dipermalukan, banyak dipermalukan oleh siapapun juga nih, penegak hukum, kepolisian, kejaksaan dan hakim, ya sudah baiknya sih, ya dilepaskan aja dulu deh, gitu kan. Tanpa reserve, maksudnya tanpa ada pra-peradilan atau tanpa ini, dilepaskan dulu. Boleh saja dianggaplah polisi kemudian melakukan penangguhan penahanan. Toh sudah ada surat permohonan penangguhan penahanan yang dilayangkan oleh pengacaranya Peggy kan. Jadi itu aja dipakai itu. Tolong supaya seluruh penyidik ini melakukan langkah-langkah tindak profesionalisme. Berikan kepastian hukum pada masyarakat. Jangan ada tebang pilih, jangan ada merasa berkeadilan tapi tidak adil bagi orang lain. Jadi semua keadilan itu adalah milik daripada masyarakat. Untuk itu kami minta teman-teman bersabar karena prosesnya harus berjalan sebagaimana prosedur yang ada. Catatan terakhir saya cuma minta dukungan doa dari seluruh masyarakat Indonesia kepada Bapak Presiden, Bapak Kapolri, Bapak Menko Polhukam, dan Bapak Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto, juga Bapak Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Tolong
sama-sama dan seluruh masyarakat Indonesia, mari kita sama-sama mengawal kasus Peggy ini sehingga dalam perkara pra-peradilan ini Peggy Setiawan akan dibebaskan. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.